Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat. Ayo, pejuang penmaba UNJ tahun 2022 ya. Ya, masih semangat ya. Kali ini kakak akan membahas penmaba UNJ Kimia tahun 2018 ya. Silakan nanti kalian simak video kakak sampai habis. Kita akan membahas ya soal kimia 15 soal ini. Dimulai dari soal 16. Boleh kalian stop dulu video kakak, kalian kerjakan terlebih dahulu deh. Silakan, tidak apa-apa ya. Oke, nomor 16, biji besi mengandung hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, pirit FeS, dan sisanya kotoran. Apabila dalam 50 kg biji besi, ya jadi biji besinya itu totalnya tuh 50 kg ya. Oke, hematitnya itu 30 kilo. Hematit itu adalah Fe2O3. Lalu 10 kilonya itu ada magnetit. Ya, magnetit itu adalah Fe3O4. Lalu apalagi nih? Dan pirit 500 gram. 500 gram itu sama saja dengan 0,5 kilo. Ya, itu ada pirit FeS. Pertanyaannya, maka kadar hematit, magnetit, dan pirit masing-masing adalah, ya kita berarti mencari kadar ya dek, mencari kadar hematit, mencari kadar Fe2O3 di dalam biji besi, maka nanti rumusnya adalah masanya Fe2O3 dibagi dengan massa biji besi, saya kali dengan 100%, gitu aja. Ya, maka saya akan buat sini 30 dibagi dengan 50, dikali dengan 100%. Ya, maka 300 dibagi dengan 5, 60%. Begitu. Ya, jika kalian sedang ujian, udah jawabannya A. Karena yang 60 itu kan pertama doang ya. Yang lainnya enggak ya. Iya, udah selesai. Tapi saya akan coba hitung ya untuk persentase magnetit ya. Persentase Fe3O4 di dalam biji besi. Maka nanti masanya Fe3O4 saya bagi dengan masanya biji besi dikali dengan 100%. Ya, 10 per. Totalnya kan 50 dikali dengan 100%. Ya, 100 dibagi 5 itu 20%. Next, kita masuk ke persentase pirit ya, FeS ya, di dalam biji besi. Maka nanti masanya pirit dibagi dengan massa biji dikali 100%. 100 dibagi 50 adalah 2. 0,5 dikalikan 2 itu adalah 1%. Jawabannya adalah A. Paham ya? Kita lanjutkan saja ke soal nomor 17. Sebanyak 120 gram senyawa karbon dibakar sempurna. Sebanyak 120 gram senyawa karbon, ya saya punya senyawa karbon ya, maka CXHYOZ sebanyak 120 gram dibakar sempurna ya, saya bakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, menghasilkan 220 gram dan H2O-nya adalah 108 gram. CO2-nya tuh MR-nya 44, sedangkan H2O MR-nya 18. Ditanya rumus empiris. Oke, kita akan mencari mol dulu ya. Nah, kenapa kita mencari mol? Karena mol itu bisa kita gunakan untuk perbandingan koefisien ya. Nanti hasil molnya kita letakkan untuk koefisien. Oke, kita akan mencari molnya CO2. Rumus mol itu adalah gram dibagi dengan MR-nya ya. Ini maka 10 dibagi 2 ya. Ini adalah 5 mol. Untuk yang ini molnya H2O, maka nanti gram dibagi dengan MR-nya. 108 dibagi 18 itu adalah 6 mol. Nah, oleh karena itu nanti CO2 itu koefisiennya 5, H2O koefisiennya 6. Dari sini kita bisa memperoleh nilainya C ya. Di ruas kanan jumlah C-nya adalah 5. Di ruas kanan itu jumlah H-nya adalah 12. Oke guys, maka CXHYOZ bisa kita peroleh. C-nya 5, H-nya 12. Kalian cari yang seperti ini. Salah. Yowis yo. Jawabannya adalah D. Maka di sini nanti oksigennya ada 1. Ya.
Berarti kalau oksigennya 1, koefisien O2 di ruas kiri berapa? 5 kalikan 2 itu adalah 10, 10 ditambah 6 itu adalah 16. Ini sudah ada 1 ya di sini, maka sini kurang 15. Ya, maka di sini adalah 15/2. Ya, gitu ya. Oke, semoga kalian semuanya paham. Kita langsung aja ya ke nomor 18. Pada reaksi berikut belum setara, saya buat dulu ya. PbNO3 2 ditambah dengan Ki menghasilkan PbI2 ditambah dengan KNO3. Bila 2,85 PbNO3 2,85 gram ditambahkan ke dalam 225 mili ya, 225 mili Ki 0,055 M, maka massa PbI2 yang mengendap adalah, nah ini di setiap UTBK sering keluar ya, namanya adalah bab stoikiometri. Di sini kita akan mencari massa yang mengendap, yaitu massa PbI2. Karena ini masing-masing reaktannya ini diketahui mol, nanti kan ada massa ketemu mol ya, 2,85. Kita bagi dengan MR-nya. Tidak ada MR-nya ya di sini ya. Wow, semangat nih. MR PbNO3 itu adalah 331 ya. Semoga besok jika kalian sedang ujian itu diketahui atom relatif masing-masing ya. Jadi kalian bisa mencari MR-nya. Saya akan hitung ya, 2,85 dibagi dengan 331 adalah 0,0086 mol ya. Nah, lalu saya akan mencari molnya Ki. Di sini ada M dan ada V. Maka nanti rumusnya mol itu adalah M kalikan V. Konsentrasinya itu adalah 0,055, volumenya itu wajib liter, maka 0,225. Kita kalikan ya. Hasilnya adalah 0,0123. Ini mol. Nah, terus jangan lupa di sini ada kata-kata belum setara. Kita setarakan terlebih dahulu ya, Dek. PB-nya 1, PB-nya 1. I-nya 2, maka saya letakkan sini koefisiennya 2. K-nya 2, saya letakkan sini 2. NO3-nya 2, udah setara. Ya, kita akan mencari mol pembatas. Mol pembatas itu apa sih, Mbak? Masing-masing molnya kita bagi dengan koefisien. Di sini PbNO3 koefisiennya 1 ya. Ini koefisiennya 2. 0,086 dibagi 1 kan tetap ya 0,086. Ini hanya untuk coret-coret saja untuk menentukan pembatasnya siapa. Lalu 0,0123 saya bagi dengan 2 itu lebih kecil ya. 0,00615. Maka ini lebih kecil. Karena lebih kecil itu artinya Ki itu sebagai pembatasnya ya. Ya, maka dia semuanya bereaksi. 0,0123 itu adalah mol pembatas. Maka nanti kita mencari mol PbI2 itu menuju ke mol pembatas. Ya, kita akan mencari massa PbI2, rumusnya massa itu kan mol dikalikan dengan MR-nya ya. Molnya menggunakan perbandingan mol pembatas. 1/2 ya. 1/2 dikali dengan 0,0123. Nah, MR-nya berapa? MR PbI2 itu adalah 461. Ya, sebentar ya, saya akan hitung dulu. Makanya ketemunya adalah setengah dikalikan 0,0123. Saya kali dengan 461, hasilnya adalah 2,8582 gram. Luar biasa ya perhitungannya ya, atau 2,86. Oke, semangat ya. Yang penting kalian tahu konsepnya, masalah perhitungan kalian bisa cepat nanti ya, hitung cepat sendiri ya. Oke, paham ya Dik ya? Kita lanjut aja. Unsur X bernomor atom 8 ya. X itu nomor atomnya 8. Maka harga keempat bilangan kuantum. Langkahnya 8 ini kita konfigurasikan terlebih dahulu ya.
1s2, 2s2, 2p4. Nah, ini kan 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Untuk menentukan bilangan kuantum, kita akan menggunakan subkulit terluar, ya. Ini nanti menunjukkan N, nanti P ini menunjukkan L. Ya, maka nanti N-nya 2, L itu nilainya adalah S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. Karena itu P, maka nanti L-nya 1. M itu adalah menunjukkan orbital, P itu M-nya ada 3, min 1, 0 plus 1. Nah, ternyata elektron valensi untuk yang menempati subkulit P itu ada 4 elektron. Maka kita masukkan ya, 1, 2, 3, 4. Maka terakhir jatuh di orbital dengan M-nya min 1. Ternyata terakhirnya ke bawah. Karena ke bawah, maka S-nya min setengah. Ya, jadi keempat bilangan kuantum tersebut adalah 2, 1, min setengah. Min 1, min setengah. Saya buat F di sini ya, maka ketemunya N-nya 2, L-nya itu harusnya 1, M-nya itu adalah min 1, dan S-nya itu min setengah. Oke ya guys, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut aja ke soal nomor 20. Anion poliatomik ICl4- memiliki jumlah pasangan elektron sebanyak 18, dengan jumlah pasangan ikatnya 4. Hasil perhitungan jumlah pasangan mandirinya 2. Nah, maka strukturnya apa? Ya, gini ya. Ini yang namanya AX4E itu bentuknya berarti AXNEM. X itu menyatakan PEI, E ini menyatakan PEB. Sebenarnya dari soal ini itu sudah dijelaskan ya di sini ya. Jumlah pasangan ikatnya adalah 4. Maka cara membacanya X-nya itu 4. Dan hasil perhitungan jumlah pasangan mandirinya, itu artinya jumlah PEB-nya ya, pasangan elektron bebasnya, itu adalah 2. Nah, kayak gini guys. Maka bentuknya AX4E2, bujur sangkar. Begitu ya, semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Sifat-sifat senyawa SF6. Saya punya SF6. Nah, kita akan mencari dulu bentuk geometrinya ya. S itu adalah golongan 6. Terpakai berikatan, ya, berikatan dengan F sebanyak 6. Ya wis, berarti kan S kakinya kepake semua ya. Nah, maka SF6 ini tidak memiliki PEB. Tidak memiliki pasangan elektron bebas ya. Maka nanti bentuknya, bentuk geometrinya, intinya 1, yaitu S, terikatnya adalah F ada 6. AX6 ya, karena tidak ada PEB, maka sifatnya non-polar. Nah, karena jumlah domainnya 6, jumlah domain apa sih? Jumlah domain itu adalah jumlah PEI ditambah PEB. Nah, di sini hanya ada PEI, pasangan ikatnya 6. Kan tidak ada PEB-nya, ya, tidak memiliki PEB. Jumlah domain yang 6, maka nanti hibridisasinya adalah sp3d2. Kalau misalkan jumlah domainnya 2, maka nanti bentuk hibridnya adalah sp. Kalau 3 itu sp2, kalau 4 itu sp3, kalau 5 itu sp3d, kalau 6 sp3d2. Oke ya, kita akan cari mana yang tepat. Tetrahedral salah, sp3 salah, 2 PEB salah, 6 PEI. Oke, jawabannya adalah D. Saya lanjutkan ke soal nomor 22. Kita masuk ke bab polimer ya. Di sini kita lihat pasangan yang tepat adalah pada baris nomor karet alam, poin ke-1 ya.
Karet alam itu monomernya isoprena, betul. Tetapi ini salah ya, harusnya menggunakan proses adisi. Maka poin ke-1 salah. Ini mengubah nanti alkena menjadi alkana. Polistirena, apakah monomernya feniletana? Salah ya dek, harusnya polistirena itu monomernya adalah stirena. Stirena itu nama lainnya adalah feniletena. Nah, ada alkenanya di sini, bukan etana, begitu. Salah lagi, nilon, asam adipat dan heksametildiamin, betul. Tetapi harusnya bukan adisi, tetapi kondensasi pembuatannya. Kalau adisi itu ciri-cirinya tuh monomernya ada enak-enaknya deh, itu salah satunya ya. Maka 3 juga salah. Tetron itu adalah monomernya asam tereftalat dan glikol. Salah juga ini, asam tereftalat dan glikol itu polimer, membentuk polimer PET ya. Kalau tetron itu bukan glikol, tetapi etanadiol, gitu deh. Salah lagi, protein, asam amino, betul, tetapi harusnya bukan adisi, tetapi kondensasi. Ini saya bingung nih, nomor 22 ya. Salah semua ya, maka mungkin ini bonus. Nomor 23, pada molekul hidrogen sianida berdasarkan struktur Lewisnya berikut ya, ada H, N, C. Di C ini ada elektron bebasnya 2 ya. Muatan formal untuk HCN. Oke, apa itu rumusnya muatan formal? Mungkin ada beberapa adik yang baru dengar ya, muatan formal itu apa rumusnya? Elektron valensi dikurangi dengan elektron bebasnya, jumlah elektron bebas, dikurangi dengan setengah kali elektron ikatnya, jumlah elektron ikatnya. Nah, inilah rumus muatan formal. Oke, saya akan mencari masing-masing muatan formal untuk H, N, dan C. H itu kan golongan 1 ya, maka elektron valensinya 1, dikurangi elektron bebasnya tidak ada ya, semua kakinya terpakai, dikurangi dengan setengah, elektron ikatnya ada berapa? Nah, ini kalau tunggal itu artinya kan titik sama titik. Ya, saya akan buat dulu ya rumus Lewisnya di sini, maka nanti H, nah kayak gini. N, nah kayak gini. Nah, ya, ini punya C. Begitu ya. Dikalikan elektron ikatnya maksudnya apa? H itu hanya mengikat N. Dia memiliki elektron ikat 2 ya. 1, 2 gitu. H dari 1, N juga 1. Ya, maka saya kalikan 2. Maka 1 kurangi 1 ya, hasilnya 0. Kita akan mencari muatan formalnya N. N itu golongan 5, maka elektron valensinya 5. Dikurangi elektron bebasnya, N itu semua kakinya terpakai, maka 0. Dikurangi setengah dikalikan elektron ikatnya. Elektron ikatnya ada berapa? Ini. N itu berikatan dengan C maupun H. Ada berapa? 1, 2, 3. 3 kalikan 2 kan 6 ya. 6 tambah 2, 8. 8. Begitu. 5 dikurangi 8 bagi 2 itu 4 ya. Jawabannya 1. Sekarang kita masuk ke C. C itu elektron valensinya 4 dikurangi elektron bebasnya itu ada 2 nih. Nah, itu 2 tuh. 2 elektron bebas. Kemudian ya, saya kurangi dengan 2. Nah, saya kurangi dengan setengah dikali dengan elektronnya C yang untuk berikatan. Itu ada 6. Ya, di sini C itu hanya berikatan dengan N. Nah, ini ada 6 nih. Perhatikan di gambar yang kanan ya. 1, 2, 3. Ya, ada 6 elektron yang berikatan dengan N. 4 dikurangi 2 adalah 2, 2 dikurangi 3 itu adalah -1. Oke, jawabannya itu adalah C ya. H-nya 0, C-nya -1, N-nya itu adalah +1. Ya? Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 24. Pembakaran sempurna metana ditunjukkan oleh persamaan reaksi. Ya, saya buat ya. Ada CH4 ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O.
dengan entalpinya adalah min 840 kJ per mol. Ini sebenarnya saya sudah bisa dalam bentuk kilojoule per mol ya, karena yang dibakar itu koefisiennya sudah 1. Itu artinya entalpi pembakaran standar. Jika seluruh kalor yang dihasilkan digunakan untuk mendidihkan air yang mula-mula bersuhu 25 Celcius, maka T1-nya adalah 25 Celcius. Jika volume air yang bisa mendidihkan menggunakan 24 gram metana. Oke, metananya yang kita pakai adalah 24 gram. Airnya mendidih ya, karena mendidih maka nanti suhu airnya 100 derajat. Diketahui kalor jenisnya adalah 4,2 Joule gram Celcius. Pertanyaannya, berapakah masanya air? Gitu ya guys. Masanya air dalam bentuk liter. Oke, di sini kita akan bermain hukum kalorimeter ya. Kita punya rumus entalpi standar, itu rumusnya adalah Q per mol. Q di sini adalah Q reaksi ya, maka nanti Q reaksi sama dengan entalpi standar dikalikan mol. Berapakah entalpi standarnya? Min 840 kJ ya. Hati-hati ya dek, ini masih kilojoule. Saya jadikan joule, biar nanti sama ya satuannya ya. Maka kilojoule ke joule saya tambahkan nolnya 3 ya, dikalikan molnya. Molnya siapa? Ya molnya yang dibakar. Yang dibakar siapa? CH4. Saya akan mencari molnya CH4. Apa rumusnya mol? Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan mR-nya. C12, 12 ditambah 4 itu adalah 16 ya. 24 dibagi 8 itu 3, 16 bagi 8 itu 2. 3 per 2 ya molnya ya. Saya masukkan 3 per 2. Ini 84 ya tadi ya. 84 dibagi 2 itu adalah 42. 42 dikalikan 3 itu adalah 126. Begini ya dek. Joule. Ini joule ya. Selanjutnya kita tahu bahwa KL itu rumusnya adalah MC delta T. Nah, M di sini adalah massa air yang tidak tahu ya. C kecil adalah kalor jenis 4,2. Delta T-nya itu rumusnya adalah T2 min T1, maka 75 Celcius. KL-nya berapa? KL-nya saya cari ya. Q reaksi itu adalah min KL. Nah, berarti Q reaksinya kan min 126 kali 10 pangkat 4 ya, sama dengan min KL. Nah, KL-nya ketemu, negatifnya hilang. Saya masukkan di sini ya, 126 kali 10 pangkat 4 ya, nanti masanya ketemu. Maka nanti nilai massa adalah 126 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 4,2 kali 75. Hasilnya adalah 4000. Di sini satuannya itu gram ya. Oke, massa jenis air itu adalah 1 gram per mili. Artinya apa? Setiap 1 gram itu sama saja dengan 1 mili. Yowis, maka ini massanya itu sama saja dengan 4000 mili. Nah, yang ditanya satuannya liter ya. Maka jawabannya yang tepat itu adalah poin B. Semoga kalian paham ya dek. Diketahui kalor pembakaran siklopropana. Kalor pembakaran ya, maka kayak gini. C3H6 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Entalpinya itu adalah negatif X. Kita setarakan dulu ya, C-nya 3, H-nya 6, maka kita masukkan sini 3. Oksigennya 3 kalikan 2, 6. 6 tambah 3, 9. Maka koefisien O2-nya itu adalah 9 per 2. Ya, 9 per 2 O2. Oke, next saya lanjut. Kalor pembentukan CO2. Diketahui kalor pembentukannya, delta HF-nya CO2 itu adalah min Y. Delta HF-nya H2O itu adalah min Z. Pertanyaannya, tentukan entalpi pembentukannya siklopropana. C3H6 ya, ini nggak tahu berapa delta H-nya ya. Oke, karena masing-masing diketahui entalpi pembentukan, maka nanti rumus entalpi total ya, rumus entalpi reaksi itu adalah jumlah delta HF kanan dikurangi dengan kiri, gitu guys. Entalpinya itu adalah min Z, saya masukkan min Z.
delta HF untuk kanan ya, maka nanti 3 kalikan CO2. CO2-nya itu min Y, ditambah dengan 3 kalikan H2O, 3 kalikan min Z, dikurangi C3H6 ya, maka dikurangi delta HF-nya C3H6 ya. O2 itu unsur bebas ya, unsur bebas, maka nanti entalpi pembentukannya nilainya 0, jadi kita bisa abaikan. Oke, kita lanjut yuk. Maka nanti sini min 3Y, min 3Z, delta HFCH3, delta HFC3H6-nya belum tahu ya. Min, misalkan ini saya anggap apa ya, D, X, Y, Z, ini A lah ya, min A. Sama dengan min X. Oke, min A-nya pindah ruas saja ya, ke kiri ya. Maka nanti A sama dengan X dikurangi 3Y kurangi 3Z. Ya, kita cari mana yang jawaban seperti ini. Jawabannya adalah poin A. Lanjut ya, nomor 26. Unsur L mempunyai susunan elektron sebagai berikut, sedangkan M sudah ada ya. Bila L dan M membentuk senyawa, maka rumus molekulnya. Langkahnya kita harus tahu dulu L ini golongan berapa ya. L golongan berapa? Kita tahu ya, ini adalah elektron valensinya adalah blok S, maka nanti elektron valensinya adalah 2 ya. L itu golongan 2, maka L itu muatannya 2+. Untuk M, kita lihat elektron valensinya adalah 3s3p atau blok P ya. Maka nanti M itu adalah golongan 7A ya. Maka nanti M ini muatannya adalah min 1. Setelah itu kita buat ya L2 plus M-1, kita silangkan di satunya ke sini, 2-nya ke sini. Maka bentuknya adalah LM2, jawabannya C. Yuk lanjut yuk, masuk ke soal nomor 27. Diketahui reaksi kesetimbangan 2HI menjadi H2 dan I2. 0,1 mol HI dimasukkan, maka mula-mulanya 0,1 mol. Dalam suatu wadah 1 liter, dipanaskan sampai 100 Celcius, terbentuk I2. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Kalau udah kata-kata terbentuk, maka S-nya itu 0,02. Sisanya. Ya, ini dalam keadaan mula-mula produk itu belum ada apa-apa. Lalu ini kita naikkan ke atas sini ya. Ini adalah 0,02, 0,02, maka sini min 2/1 dikalikan 0,02, 0,04. 0,1 dikurangi 0,04 itu adalah 0,06. Maka derajat disosiasinya adalah derajat disosiasi itu adalah alfa. Alfa itu hanya dimiliki oleh reaktan. Nah, maka kita disuruh mencari alfanya HI itu berapa. Padahal rumusnya alfa itu adalah mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Oh, saya tadi nggak lihat soalnya ya. Maka kita butuh ini aja, HI itu yang bereaksi 0,04. Negatifnya nggak usah ikut ya, negatif itu artinya yang bereaksi. 0,04 dibagi mula-mulanya itu adalah 0,1, begitu. Maka 0,4/1, jawabannya 0,4. A, oke ya. Yuk lanjut, nomor 28. Senyawa yang memiliki isomer optik. Isomer optik itu memiliki syarat senyawa tersebut itu harus memiliki C asimetris atau C chiral. C asimetris adalah C yang memegang 4 kaki yang berbeda ya. Nah, itu guys. Kita akan cek ya maksudnya gimana. A, CH3, CH2, CH2. Saya buat di sini ya. CH3, CH2, CH2. Tidak ada C chiral ya, atau tidak ada C asimetris di sini. Kenapa? Karena pada C yang ini
mengikat H yang sama yaitu 3, ini juga mengikat H yang sama. Untuk poin ini ada rangkapnya ya, tidak bisa, ini juga tidak bisa. Nah, lanjut ya, kita masuk ke poin B. Ini artinya cara membacanya C mengikat CH3-nya ada 3. C, nah kayak gini guys, CH3, CH3, CH3. Ke samping ada C, H2, kayak gini. H, H, OH. Nah, kayak gini. Apakah ada C asimetris? Ini tidak ya, karena dia memegang 3 kaki yang sama malahan. Ini juga salah, memegang 2 kaki yang sama. Oke, berarti B juga salah. C salah juga ya, karena pada C di sini memegang CH3-nya ada 2, maka tidak memegang 4 kaki yang berbeda ya. Oke, kita lanjut aja ke poin D. Nah, ini poin D ada C asimetrisnya D. Saya akan cek di sini ya untuk poin D untuk kalian semua. CH3, CHOH, COOH. Coba ya kita lihat, CH3 tuh seperti ini. CHOH itu seperti ini. Lalu ada COOH. Nah, ada C asimetris. Di mana, Mbak? Di sini, C asimetris. Karena dia memegang 4 kaki yang berbeda. Ke kiri memegang CH3, ke kanan memegang COOH, ke atas itu hanya memegang H, ke bawah memegang OH. Oke ya guys, kalian paham ya? Jawabannya adalah poin B. Karena semuanya memegang unsur yang berbeda. Nomor 29. Berikut ini tercantum secara tidak berurutan jari-jari NaCS Rb Kli. Ya, kalau kita perhatikan, ini berarti dalam satu golongan ya, seperti ini. Li, Na, Kawin, Rb, CS. Oke. Nah, kita tahu bahwa jari-jari itu adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf konsonan, maka masuk ke kuadran 3 ya. Kayak gini ya, cara cepatnya ya. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke kiri semakin besar, semakin ke atas semakin kecil, semakin ke kanan semakin kecil. Oke, karena di dalam satu golongan, maka kita fokus semakin ke bawah, jari-jari semakin besar. Tinggal kita urutkan ya, kecil ke besar ya, Dik ya. Ya, kita cari dulu yang paling kecil, itu adalah 0,71, maka Li adalah 0,71, lalu ada 0,95 ya, maka nanti Na adalah 0,95, apalagi nih 1,33 ya. Ya, maka nanti dilanjut K itu adalah 1,33A, selanjutnya ada 1,47, RB itu 1,47A, dan selanjutnya paling besar itu adalah 1,71. Nah, yang ditanya adalah jari-jari ion CS+. Jari-jari suatu kation itu lebih pendek ya daripada atom netralnya. Di sini maka CS+ itu lebih pendek ya atau lebih kecil daripada CS. Oke ya. Maka nanti jari-jari ion CS+ itu lebih kecil dari 1,71. Di antara sini ya. Oke ya. Ya, maka ini salah ya, D. Ini 1,74 kan terlalu besar, salah. Ini salah, ini salah. Ya, paling tepat itu C ya, yang mendekati ya. Harusnya sih di antara 1,47 sampai 1,71. Ya, jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 30, soal terakhir ya, D. Sebanyak 90 gram glukosa, ada glukosa, 90 gram. MR-nya adalah 180. Jika dimasukkan ke dalam air ini sebanyak 54 gram. MR-nya air itu adalah 18 ya. Tekanan uap air murni itu adalah P0. P0-nya adalah 21 cm Hg. Ditanya penurunan tekanan uap, ditanya delta P. Rumus delta P itu apa, Dek? P0 dikalikan XT. Begitu, guys. Masih ingat ya caranya ya? Maka 21 dikalikan XT.
XT itu apa? XT itu rumusnya adalah NT ditambah dengan NP. Di mana NT itu adalah mol terlarut, ya, sedangkan NP itu adalah mol pelarut. Silahkan kalian lanjutkan sendiri ya, Dek. Pasti kalian bisa. Untuk koreksi jawaban boleh kalian komen ya di kolom komentar. Kakak tunggu ya. Dan ini tidak perlu dikalikan faktor Van Hoff ya, karena zat terlarutnya itu adalah zat non-elektrolit. Terima kasih. Pejuang penmaba UNJ selalu semangat ya. Semoga kalian diterima di fakultas yang kalian inginkan. Assalamualaikum.